pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Puji Tuhan, semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik bersama Kak Maria di sini, kita akan bersama-sama beribadah di ibadah Minggu Pelayanan Anak. Nah, adik-adik, walaupun kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, namun kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah sudah siap untuk beribadah? Oh iya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ingin mengingatkan adik-adik semua untuk tetap menjaga kebersihan dan juga kesehatan. Bagaimana sih Kak caranya? Nah, cara kita melakukannya itu, yang pertama, adik-adik bisa mencuci tangan sebelum makan ataupun setelah melakukan segala aktivitas. Kemudian, makan makanan yang bergizi adik-adik, seperti makan sayur dan juga makan buah. Nah, selain itu, apabila adik-adik berpergian, jangan lupa dipakai maskernya. Nah, selanjutnya adik-adik juga harus menjaga kesehatan dengan cara tidur yang cukup adik-adik. Jangan main terus ya adik-adik, jadi kalian bisa punya waktu untuk beristirahat. Dan yang terakhir adik-adik harus rajin berolahraga supaya tubuhnya tetap sehat dan juga kita bisa melakukan segala aktivitas kita dengan baik. Nah adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita hari ini. Tapi kakak mau mengajak adik-adik untuk menyiapkan Alkitab. Dan juga adik-adik minta tolong kepada papa dan mama untuk menyiapkan persembahan ya adik-adik. Persembahannya disiapkan dan ditaruh ke dalam amplop. Nanti amplopnya disimpan dulu ya adik-adik. Oke, kalau semuanya sudah siap, yuk adik-adik semua kita berdiri. Kita bersama-sama menyanyi lagu Kedua Tanganku Mempunyai Jari. Dengan gerakan ya adik-adik, ikuti gerakan kakak. 1, 2, 3. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Centing kiri, centing kanan, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Balik lagi adik-adik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Balik. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, oke adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa untuk memasuki pembacaan Alkitab dan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kakak menceritakan tentang firman Tuhan, kita akan doa dulu ya adik-adik. Bagaimana sikap berdoanya? Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kita bisa beribadah bersama-sama. Tuhan, kalau sebentar kami akan membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, sehingga kami dapat mengerti apa maksud dari firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yoel pasal kedua ayat 28-29. Adik-adik, hari ini kakak ingin bercerita nih kepada adik-adik. Tapi sebelum itu, kakak ingin bertanya nih sama adik-adik. Adik-adik, karena kita hari ini akan belajar tentang Roh Kudus, maka kakak akan tanya adik-adik tahu nggak sih Roh Kudus itu apa? Atau ada yang sudah pernah kenal dengan Roh Kudus? Atau sudah tahu Roh Kudus itu ada? Nah adik-adik, kalau gitu kakak kasih tahu ya adik-adik. Jadi Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita adik-adik. Roh Kudus itu yang menetap di dalam hati kita. Nah adik-adik, Roh Kudus itu menetap di hati adik-adik semua. Dan Roh Kudus itu adik-adik yang selalu menjaga, melindungi kita. Dan yang paling penting adik-adik, Roh Kudus itu yang selalu
mengajarkan kita untuk berbuat baik adik-adik. Nah, sekarang sudah kenal kan Roh Kudus itu? Nah, adik-adik, sekarang kalau Roh Kudus itu selalu mengajarkan kita untuk berbuat baik, lantas apa saja sih Kak perbuatan baik yang harus kita lakukan? Nah, adik-adik, ini kakak kasih contoh ya perbuatan baik yang bisa adik-adik lakukan. Yang pertama yaitu menolong teman adik-adik. Contohnya ketika teman adik-adik jatuh dari sepeda, nah adik-adik menolong teman adik-adik untuk bangkit dan bangun adik-adik. Nah, yang kedua adik-adik, selain menolong teman, adik-adik juga bisa menolong orang tua adik-adik, membantu mama misalkan di dapur memasak, atau menolong papa mencuci mobil juga bisa adik-adik. Nah, selain itu, perbuatan baik juga kita menyayangi keluarga kita, baik papa, mama, adik, dan juga kakak. Kita harus saling mengasihi dan menyayangi adik-adik. Nah, selain itu, kita mau berbagi adik-adik. Kita tidak pelit, tapi kita mau berbagi kepada sesama kita. Misalkan berbagi makanan. Nah, itu bisa kita lakukan juga adik-adik. Selain itu, masih banyak lagi adik-adik perbuatan baik kita yang bisa kita lakukan, diantaranya rajin berdoa kepada Tuhan adik-adik. Selain itu, kita rajin beribadah, juga rajin mengikuti IHMPA seperti ini adik-adik. Nah, itu merupakan perbuatan-perbuatan baik yang bisa adik-adik lakukan. Masih banyak gak sih Kak? Wah, masih banyak sekali adik-adik. Itu hanya contoh saja ya yang kakak kasih tahu ke adik-adik. Nah, apabila kita melakukan kebaikan kepada semua orang, itu berarti adik-adik hidupnya telah dituntun oleh Roh Kudus adik-adik. Karena tadi apa kakak bilang? Roh Kudus selalu mengajarkan kita untuk berbuat yang baik. Nah, namun adik-adik, di sisi lain itu, ternyata tanpa kita sadari, terkadang kita berbuat hal-hal yang tidak baik adik-adik. Seperti apa sih Kak contohnya? Nah, seperti tadi misalkan kita tidak mau menolong orang tua, kita tidak menyayangi kakak dan adik. Terus apa lagi adik-adik? Misalkan juga kita tidak suka berdoa kepada Tuhan, kita malas beribadah, atau malas pergi ke gereja, atau juga kita bertengkar dengan kakak atau adik-adik kita, atau bertengkar dengan teman kita. Nah, mungkin kita juga suka marah adik-adik. Nah, itu semua adik-adik perbuatan yang tidak baik. Kalau seperti itu, boleh nggak sih Kak kita melakukannya? Kira-kira boleh nggak adik-adik? Tidak boleh ya adik-adik. Karena perbuatan yang tidak baik itu perbuatan yang tidak dituntun oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita melakukan perbuatan itu, berarti Tuhan tidak suka adik-adik. Dan Roh Kudus yang akan mengingatkan kita supaya kita tidak melakukan lagi perbuatan yang tidak baik, tapi kita melakukan perbuatan yang baik adik-adik. Nah, adik-adik, dari pembacaan Alkitab yang tadi sudah kakak bacakan, itu mengisahkan seorang nabi adik-adik yang bernama Nabi Yoel. Ada yang sudah tahu Nabi Yoel itu siapa? Nah, jadi adik-adik, Nabi Yoel itu adalah salah satu nabi ya atau bapak yang diutus oleh Tuhan atau yang dipanggil oleh Tuhan adik-adik untuk memberitahu bangsa Israel tentang firman Tuhan. Ya, mereka yang mengingatkan bangsa Israel untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik adik-adik. Jadi kalau misalkan bangsa Israel melakukan perbuatan dosa atau perbuatan jahat atau perbuatan tidak baik, maka Nabi Yoel ini adik-adik yang akan mengingatkan bangsa Israel. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini ingin menceritakan kepada adik-adik dan mengingatkan adik-adik, marilah adik-adik semua kita selalu berbuat baik kepada siapapun, baik teman kita, orang tua kita, papa mama, kakak adik, dan siapapun adik-adik sesama kita. Apabila kita berbuat baik, maka hidup kita dituntun oleh Roh Kudus dan Tuhan akan mengasihi kita juga adik-adik. Oh iya, kakak punya nih lagu tentang buah-buah roh. Nah, buah-buah roh ini berisi semua perilaku yang baik adik-adik. Gimana? Adik-adik mau mendengarkan? Oke, kakak kasih tahu ya, sekarang buah-buah roh itu ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tuhan hari ini ingin mengingatkan adik-adik untuk selalu berbuat baik, taat akan setiap perintah Tuhan. Karena dari itu semua, Tuhan akan selalu memberkati adik-adik dan juga kakak. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi lagu Mata Tuhan Melihat. Nah, lagu ini dengan gerakan ya adik-adik. Adik-adik boleh ikutin gerakan kakak. Oke, 1, 2, 3. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan yang sudah adik-adik siapkan dalam amplop kita berikan kepada Tuhan sambil diiringi lagu Aku Bawa dan Berikan. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah adik-adik, persembahan yang sudah dikumpulkan tadi adik-adik boleh simpan dulu. Nanti ketika kita sudah beribadah bersama-sama di gereja baru diberikan persembahannya. Adik-adik, tibalah kita di penghujung ibadah kita pada hari ini. Untuk itu kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kita berdiri dan kita menyanyikan lagu Sudah Waktunya. Nah, lagunya pakai gerakan ya adik. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepalanya. Dan di akhir doa ini kita doa Bapa kami ya bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini dengan baik, dengan segala lancarnya Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengarkan, Tuhan mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau sebentar kami juga akan melakukan segala aktivitas kami pada hari ini, biarlah Tuhan saja yang menuntun dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu semua untuk adik-adik. Dan sampai jumpa di ibadah IHMPA minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.